Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah ilmu pemulihan ternak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas baik itu repeatabilitas, heritabilitas, kemudian sistem perkawinan, inbreeding, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita sampai kepada pembahasan sistem perkawinan outbreeding. Nah, jadi apa itu outbreeding nanti kita akan bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Baik, jadi ketika ingin meningkatkan genetik, ya, sumber daya genetik, ya, maka ya salah satu cara adalah melakukan seleksi terhadap individu yang dijadikan sebagai penghasil breed baru nantinya, ya, di kemudian hari. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan persilangan. Persilangan, ya, jadi menyilangkan antar individu ternak, ya. Kalau pada inbreeding itu kan menyilangkan dengan kerabat dekatnya. Nah, pada outbreeding ini persilangannya baik itu antar individu, ya, yang berbeda, ya, di lokasi yang berbeda, walaupun dia satu bangsa, tetapi dia bukan di lokasi yang sama, begitu. Jadi lokasinya yang berbeda, ya. Nah, batasan pengertian terkait dengan silang outbreeding ini, ya, terkait dengan silang luar, ya. Jadi perkawinan dua ekor ternak yang tidak memiliki tetua bersama atau moyang bersama selama 5 generasi. Jadi ini ya batasannya, ya. Jadi 5 generasi tidak memiliki tetua yang sama sebanyak 5 generasi. Nah, jadi prinsip dari outbreeding ini, ya. Jadi sebenarnya ingin memanfaatkan efek heterosis. Ya, efek heterosis pada pertemuan sebelumnya ya telah disinggung sedikit terkait dengan pembahasan heterosis ini. Ya. Jenis dan manfaatnya outbreeding ini ya nanti yang akan kita bahas. Nah, kemudian jenis outbreeding, ya, outbreeding, ya, kita harus jenisnya outbreeding ini apa? Outbreed, ya, satu bangsa beda lokasi, ya, misalkan sapi Bali, ya, yang ada di Bali sendiri disilangkan dengan sapi Bali yang ada di Pulau Jawa, begitu. Jadi outbreed, ya, beda, ya, beda lokasi. Kemudian outcrossing, ya, kita mengenal istilah crossbreed atau outbreed, crossbreed, outcrossing, ya, outcrossing dan sebagainya itu, ya, itu antar bangsa. Itu antar bangsa. Itu jadi beda bangsa. Misalkan sapi Limusin disilangkan dengan sapi Bali, begitu. Ya, itu kan beda bangsa. Beda bangsa ternak. Sapi Madura dikawinkan dengan sapi Bali, begitu ya. Sapi pesisir, sapi Aceh dan sebagainya, ya. Atau bahkan sapi PO, begitu. Jadi itu kan beda bangsa. Nah, manfaat dari outbreeding, ya, yaitu adanya gen-gen komplementer antar populasi atau breed. Contohnya breed jantan, ya, sifatnya A, breed B sifatnya B, ya. Breed betina sifatnya B, ya. Maka ya ketika ini disilangkan maka terjadi breed baru, gitu kan. 50 dari ini, 50 dari, ya, dari si A, dari si B, begitu. Nah, kemudian
bagaimana efek heterosis dari ini? Ya, maka kita harus menghitungnya. Kalau misalkan dia lebih baik daripada tetuanya, maka efek heterosisnya bagus seperti itu ya. Nah, kemudian peningkatan kualitas genetik ya, instrumen peningkatan kualitas genetik ya. Jadi ini manfaatnya ya. Jadi meningkatkan kualitas genetik biasanya ya, biasanya itu pada pada anak yang memiliki heterozigositas yang baik. Nah, ini adalah definisi-definisi ya berkaitan dengan outbreeding ya, outbreeding ya. Kemudian crossing breed dan crossing dan sebagainya itu ya. Ada hybrid figure ya, hybrid figure ini adalah istilah lain ya dari heterosis gitu. Nah, ada cross breeding dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Nah, tujuan dari outbreeding ya mengurangi silang dalam ya. Jadi mengurangi efek inbreeding, kemudian memanfaatkan heterozigositas ya. Memanfaatkan heterozigositas, mengkombinasikan sifat-sifat baik antar galur, antar bangsa atau antar spesies yang berbeda. Kemudian menghasilkan kemajuan cepat ya dalam 1 sampai 2 generasi yang tidak mungkin melalui seleksi. Jadi begitu. Nah, kemudian apa bedanya antara crossbreeding dengan outcrossing? Ya, tadi telah disinggung kalau crossbreeding itu satu bangsa, outcrossing itu beda bangsa. Ya, kalau ini satu bangsa tapi beda lokasi, kalau ini sudah beda bangsa, beda lokasi begitu. Nah, macam-macam dari outbreeding yaitu yang pertama tujuannya itu macam-macam dari tujuan dari outbreeding ya. Tujuannya menghasilkan breed baru. Misalkan A disilangkan dengan B, menghasilkan anak yang AB gitu. F1-nya AB begitu. F1 disilangkan dengan F1 menghasilkan F2 ya dan Fn dan seterusnya ya. Disebut breed baru. Ya, cirinya apa? Spesifik baru, tingkat homozigositas homogenitasnya. Nah, kemudian perbaikan genetik ya. Jadi outbreeding ini tujuannya juga memperbaiki mutu genetik ya. Misal kalau yang satunya kecil, yang satunya besar disilangkan apa? Jadi anaknya sedang atau bahkan besar begitu. Ya. Nah, kemudian introduksi gen unggul pejantan pada betina, misalkan jantannya besar ya, si betinanya kecil, misal ya sapi limusin dengan sapi Madura dari sisi warna kan tidak beda ya, dari sisi warna sama begitu. Tapi sapi limusinnya besar, sapi Madura itu relatif sedang bahkan kecil gitu. Kemudian yang C melakukan grading up. Ya, grading up ini melakukan silang kembali dengan tetua yang tetua jantan yang murni begitu. Jadi anaknya disilangkan dengan tetuanya. Contohnya ini A disilangkan dengan B, anaknya AB. Kemudian AB ini disilangkan dengan B lagi gitu. Ya, dan seterusnya. Ya sampai benar-benar mendekati 93 sampai 96% ini anaknya ini keturunannya ini memiliki karakteristik ya, sifat-sifat yang ya dimiliki oleh B begitu, bahkan sama gitu ya. Kalau sapi 25 sampai 30 tahun ini ya. Kalau babi 10 tahun. Ya. Kambing atau domba 20 tahunan. Nah, untuk melakukan grading up tadi itu. Kemudian ada tujuan komersil, persilangan industri terminal atau terminal. A, silangan B. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah dipotong. Ya, tujuannya dipotong. Ya, kenapa? Karena hasil dari persilangan ini ya ini tujuannya memang dipotong. Contohnya misalkan telur konsumsi misalkan ya. Telur konsumsi walaupun ditetaskan dengan mesin tetas yang paling baik sekalipun tidak akan netas. Kenapa? Karena dia memang tujuannya untuk dikonsumsi.
bukan untuk ditetaskan. Beda dengan telur tetas kan begitu. Ya, kalau telur tetas ditetaskan dengan mesin yang baik, bahkan kurang baik bisa netes walaupun persentase netesnya kalau mesin kurang baik itu persentase netesnya rendah, ya. Nah, gabungan eh, A sifat reproduksi ya dan produksi. Kemudian B sifat daging, susu. Nah, ini bisa digabungkan ini ya. Jadi kelebihannya apa? Komplementer dari dua breed ya, dari dua breed yang berbeda, komplement ya. Jadi tergabung di dalam satu ya, satu individu itu anaknya pada F1 itu ya. Ya, jadi dua breed ya jadi satu ya. Two in one ya. Nah, fenomena heterosis effect ya. Ya, reproduksi plus pertumbuhan ya. Ini. Jadi reproduksinya bagus, pertumbuhannya bagus begitu. Nah, kekurangannya ya dari sistem ya terminal crossing ini ya sulit ya pemilihan breed tetua yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Teknis pelaksanaan IB ini berpengaruh ya. Pemanfaatan M1 kurang untuk bibit. Replacement betina perlu memelihara breed murni. Jadi ini ya kelemahannya. Persilangan dua tingkat ya, A disilangkan dengan B, AB gitu kan. Disilangkan AB ini disilangkan dengan A garis, berikutnya disilangkan dengan B, berikutnya disilangkan dengan C dan seterusnya sampai menghasilkan F2. F2 ini tujuannya apa? Tujuannya untuk dikonsumsi misalkan ya. Tujuannya untuk dipotong ya. Nah, kelebihannya dua gen ya, dua kali gen komplementer. Jadi F1, F2 jadi satu ya. Kemudian dua sumber efek heterosis ya, kumulatif. Kekurangannya persilangannya lebih kompleks ya daripada persilangan yang lainnya. Kemudian perlu breed murni atau moyang per orang per peternak. Silang yang berikutnya adalah persilangan alternatif ya. Persilangan alternatif ini contohnya ini AB ya. Silangkan dengan AAAB ya kan. Disilangkan dengan B, AABB gitu ya. Kemudian disilangkan dengan A dan seterusnya ya. Ya, jadi kelebihannya tujuan double kombinasi gen. Ya. Kekurangannya tak bisa untuk bibit ya. Terlalu lama. Ya. Bisanya hanya untuk dipotong. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan macam-macam persilangan tadi itu yang dengan lebih rinci, yaitu persilangan antar galur, persilangan antar breed, kemudian persilangan antar spesies. Nah, persilangan antar galur atau line crossing di sini. Jadi, contohnya misalkan sapi Bali dari Pulau Bali, ya sebagaimana yang telah disebutkan tadi itu ya, line crossing itu namanya. Sapi Bali, ya di Bali dengan sapi Bali di Pulau Jawa, itu tidak memiliki tetua yang sama selama tadi 4 sampai 5 generasi. Itu. Kemudian persilangan ayam kedu hitam dengan ayam kedu putih. Ya, ini beda lokasi ya. Kedu. Ya sama-sama kedu tapi itu. Kemudian kalau persilangan antar breed ini ya, persilangan antar breed itu silang terminal F1 dipotong ya. F1 ini memang dipotong, tujuannya dipotong ya. Silang rotasi bergilir ini. Jadi kalau silang rotasi sebagaimana yang telah disebutkan tadi itu ya. Jadi ya rotasi itu ya. Jadi pembahasan sebelumnya. Jadi 2 bangsa, 3 bangsa, ya sampai 4 bangsa. Ya. Tapi lagi-lagi ini tujuannya untuk dipotong ya. Kemudian silang tatar atau grading up ya. Grading up itu disilangkan dengan tetuanya kembali ya. Nah, ini tujuannya untuk pembentukan bangsa baru. Itu pembentukan bangsa baru yang memiliki gen-gen yang diharapkan begitu. Nah, silang terminal yang menggabungkan sifat-sifat baik dari tetua, kemudian memanfaatkan efek heterosis. Jadi, rumus heterosis efek mungkin masih ingat, jadi rataan anak ya dikurangi rataan tetua, dibagi rataan tetua dikalikan 100%. Itu.
Kemudian terminal saya crossbreeding ya. A sama di B, hasilnya ini ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kalau terminal tadi ya, terminal crossing ya. Terminal crossbreeding tujuannya untuk dikonsumsi atau dikomersilkan begitu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari eh kenapa? Karena dalam apa namanya itu dari persilangan yang membutuhkan breed murni gitu. Nah, kelebihannya apa? Adaptasi kondisi lokal bagus, ya kan? Adaptasi kondisi lokal bagus. Kemudian homozigositas populasi, ya, dan kesederhanaan manajemen. Ya, mulai dari tingkah laku, morfologi, produksi, ya kan, memudahkan manajemen. Organisasi peternak lebih mudah, ya kan? Ya, ini karena satu kegiatan atau memiliki kegiatan yang sama gitu. Kalau pelihara bibit si A misalkan itu sama ya. Kemudian program genetik irreversible. Kekurangannya apa? Ya rigiditas terhadap kondisi perubahan permintaan pasar dan sebagainya ya. Kemudian efektivitas seleksi rendah ya. Kemudian untuk sifat dengan ya heritabilitas rendah. Kesulitan dalam seleksi ya simultan untuk beberapa sifat sekaligus ya. Kemudian risiko menurun variabilitas genetik ya karena seleksi ya. Populasinya kecil. Nah, ini contoh adalah contoh dari untuk menghitung efek heterosis ya. Ya. Ini jantan, ini betina disilangkan ya. Ini enjes sama enjes jantan, enjes betina. Ini menghasilkan ini. Ini dirata dulu, ya rata-rata dulu. Kemudian ini dikurangi rataan tetua, begitu, ya. Rataan anak dikurangi rataan tetua, dibagi rataan tetua dikalikan 100%. Ya. Nah, ini persilangan terminal crossing tadi itu kan tujuannya untuk dijual ya atau dipotong ya. Jadi menyilangkan bangsa ternak untuk menghasilkan F1 komersil gitu. Ya. Jadi rataan bobot sapi si A 100 kilo, rataan bobot sapi si B 200 kilo, rataan F1 AB 170 rataannya. Heterosisnya, nah ini untuk menghitung heterosisnya. Hasilnya 13,335. Jadi ini rataan anak, ini rataan tetua, dikurangi rataan tetua ya, dikalikan 100%. Kemudian ini adalah silang rotasi, dua bangsa crisscross ya. Jadi A, B menghasilkan 50-50 kan biasanya. 50 dari A, 50 dari B. Kemudian disilangkan dengan si B ya, AB ya. Dengan si B jantan ya. Hasilnya ya 25% A, 75% B. Gitu. Sedang sementara di sini 50-50 Mas Yan. Ya. Kenapa ada apa namanya itu? Ada kontribusi dari sini. Dari si B jantan ini. Kemudian silang rotasi tiga bangsa ya, si A sama si B silang. Ya, kemudian si B ya, ini kan B betina yang dipakai. Ini B jantan yang dipakai. Ya. Hasilnya ini ya, kemudian ya, nah, disilangkan dengan si C. Ya, rotasi tiga bangsa kan? Tiga bangsa. Ini 1 2 3 ya, A B C. Tiga bangsa. Nah, kemudian kalau empat bangsa bagaimana? Empat bangsa begini nih. Hasilnya ini. Nah, nanti ada contohnya yaitu ayam pelung dengan ayam ayam broiler gitu. Ya, ada ayam apalagi begitu nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin di pertemuan berikutnya. Ya, modelnya begini. A disilangkan dengan B menghasilkan AB. C dengan D disilangkan menghasilkan CD. C apa AB AB ABCD ini disilangkan menghasilkan gen ini ya.
Ya, 25% dari A, 25% dari B, 25% dari C, 25% dari C, D. Begitu. Nah, kemudian silang tatar atau grading up. Nah, grading up itu ya meningkatkan produktivitas ternak lokal dengan menghilangkan dengan ternak impor atau ternak unggul, gitu ya. Jadi, jadi grading up tadi itu ya ingin meningkatkan produktivitas ternak lokal, begitu. Contohnya misalkan ini sapi ongol disilangkan dengan sapi Jawa, ya menghasilkan peranakan ongol kan begitu. Atau sapi limusin disilangkan dengan sapi Madura kan begitu ya. Ya. Jadi untuk meningkatkan ya produktivitas ya ternak lokal. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini selalu kembali ke ya ke tetuanya, ke sire breed, ke sire-nya, ya ke jantannya ini ya. Ya. Jadi menghasilkan ini setengah-setengah, ya F1-nya setengah-setengah, disilangkan lagi dengan ini. Begitu seterusnya. Gitu ya. Ini contoh pada kuda. Itu. Nah, ini sama dengan pembahasan sebelumnya ya. Nah, persilangan akhir atau line crossing. Line crossing ini tadi sudah disebutkan, jadi tujuannya untuk konsumsi. Ya. Nah, kemudian persilangan antar spesies. Ya. Persilangan antar spesies, contohnya misalkan itik dengan entok, ya kuda dengan keledai, ya, atau puyuh dengan ayam, jadi puyam gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ya dari berbagai macam contohnya misalkan ya dari kuda ada, kemudian kuda, keledai, zebra, ya, apalagi ya. Itu dicampur. Ya misalkan ada kalau secara laboratorium itu misalkan spermanya dari si kuda, ya kemudian sel ovumnya dari apa namanya itu dari zebra misalkan itu. Ya. Jadi dicampur. Kemudian dari keledainya apanya, baik itu sel telurnya maupun baik itu ovum maupun sperma begitu. Dicampur jadi satu pada saat proses pembelahan ya secara in vitro ya, secara in vitro. Maka hasilnya apa? Ya, hasil tetap berhasil, hanya saja dia menjadi hewan yang cacat atau disebut dengan istilah lain dengan chimera begitu. Ya. Jadi antar bangsa ini. Ya. Nah, contohnya misalkan ini ya horse dengan mule ya. Hasilnya seperti apa? Ya, jadi gitu ya. Nah, ini zebra dengan kuda ya. Jadinya begini nih. Ya. Ya, separuh-separuh. Nah, kemudian ada buffalo ya, buffalo. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya maka ya perlu untuk mengevaluasi ya sistem persilangan. Ya. Nah, penghargaan terhadap komponen ya bangsa ternak, hybrid figure bangsa ternak yang saling melengkapi, ya, konsistensi performance, kesederhanaan, ketepatan pendugaan genetik. Ya. Nah, ini bangsa baru, ya. Pembentukan bangsa-bangsa baru, ya. Nah, ada beberapa misalkan ini ya, ada Santa Gertrudis, ya, AMZ, Australian Milking Zebu ini Brahmusin, kemudian Brangus. Nah, ini
Gertrudis ya, 38 Brahman, 5/8 ya Shorthorn sebagai kombinasi optimum dua bangsa. Yo, maka dia luar biasa besar gitu. Kemudian ada Australian Milking Zebu ini ya. Jersey ini disilangkan dengan Sahiwal. Kita tahu Sahiwal itu dari India, Red Sindhi juga dari India ya. Kenapa disilangkan? Jersey ini kan dari subtropis, sedangkan ini dari tropis, gitu ya, dari India, gitu. Ingin menghasilkan sapi perah, ya tujuannya itu ingin menghasilkan sapi perah yang tahan panas begitu. Nah, jadi sapi perah kan identik dengan dingin, begitu. Nah ini menghasilkan sapi perah yang tahan terhadap panas begitu, ya. Nah sehingga menghasilkan AMZ ini. Nah, kemudian ada Brahmusin, ini dikembangkan di Texas 1970-an. Dibentuk 5/8 limusin, 3/8 Brahman gitu. Bisa nggak? Bisa secara matematis. Tapi intinya sebagaimana yang disebutkan dulu, ya sebelumnya, breed untuk pembentukan ini harus pure, benar-benar pure. Ya, gitu ya. Kemudian ada Brangos ya, Brahman dan Angus, ya, dan Angos. Ya, jadinya ini ya. Ini kan Brahman dan Angus itu. Kemudian ada silang luar. Apa namanya itu? Persilangan antar individu yang memiliki hubungan kekerabatan jauh dibanding kekerabatan populasi. Ya. Jadi silang luar itu ya sebagaimana yang disebutkan tadi itu, silang luar itu tidak memiliki hubungan tetua bersama ya 5 sampai 4 generasi. Nah, kemudian perencanaan program crossbreeding ya sistematis, ya harus sistematis. Memanfaatkan sumber daya, memperoleh heterosis ini ya. Kemudian ya mengharapkan complementary tadi itu ya. Jadi two in one tadi itu ya. Kemudian sederhana, sifat dapat menjual. Nah, jadi ini tujuannya marketable ya. Cocok dengan lingkungan, bernilai ekonomis. Jadi itu ya tujuan dari crossbreeding ya, outbreeding ya, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin sedikit terkait dengan pembahasan dari outbreeding. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan mengenai ya outbreeding ini ya. Ya dengan sebagaimana yang disebutkan yang telah dijanjikan di awal tadi itu ya. Jadi itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.